Sudah semuanya kak? Kita kelas bisa. Kita kelas ya. Ayo 3C, 3C. Teman absen. Absen.
siapkan kertas ini Tapi sebenarnya selama itu yang ada sekarang tidak dibantu pakai penjelasan satu saja. Apa sudah? Yang sebelah. Yang sebelah. Saya kalau bilang Saya berarti di depan sana. Duduk, duduk. Duduk sudah. Mari. Sini. Sudah bisa? Oke, baik. Kita mulai. Sudah bisa lagi? Kita jadi saya bilang maaf, berarti karena di bagian bawah punya efek ke atas. Kalau jauh berarti sekali dia naik itu kan ke bawah. Kalau saya iya, jadi begini kan? Contoh. Berarti kan contoh, saya bilang sampai jauh, dulu. Kalau saya bilang jadi gini, bisa? Jadi seperti begitu ya. Jadi kalau saya down, berarti 3 kali naik, 3 kali turun. Bisa? Oke. Iya. Perhatikan konsentrasi. Yang tidak saya, berikan saja. Lihat semuanya. Oke? Iya. Down, up. Ulang. Down. Kayak begini kamu sudah. Oh, yang putih itu. Nah, kalau sana ibu di belakang ya. Oke, saya akan bicara satu kali saja.
musik kan dulu. Iya. Iya. Oke, satu kali terakhir. Iya. Kembali ke dalam posisi kamu di mana? Iya. Satu, siap. Now, up. Oke. Iya. Oke, baik, sekarang Baik, kita semua selamat terima kasih. pagi ya. Semangat pagi juga ya. Oke. Selamat siang. Ya. Ini sebelum lanjut ke sesi ke-6 pengisian SIM ya, informasi manajemennya itu kita ada penugasan sedikit tambahan rencana kerja. Ada kertas yang di meja pakai saja, yang besar atau kertas yang kecil. Bikin lagi instruksinya, bikin lagi rencana kerja untuk budaya membaca, peningkatan Semangat pagi. kegemaran membaca. Satu tabelnya sama untuk peningkatan layanan, satu saja kegiatannya, pelibatan masyarakat satu lagi, dan advokasi Semangat pagi. promosi itu satu saja. Masing-masing punya dibuat sekarang 10 menit ke depan kan Baik, kakak-kakak kita akan masuk ke sudah selesai, langsung ditempel di tempatnya yang sesuai yang punya rencana kerja untuk. Oke, saya ulang ya, kakak semua simak. Bikinkan rencana kerja untuk peningkatan budaya membaca, sama seperti yang kemarin ya, itu, tapi bikin satu lagi untuk peningkatan budaya membaca. Satu itu maksud saya satu kegiatan di peningkatan layanan, satu di advokasi, satu di pelibatan masyarakat, satu lagi di promosi. Ya, bisa ya? Satu-satu. Ya, masing-masing satu, masing-masing tabel satu kegiatan. Ada yang 4 tabel, bikin aja di kertas kecilnya. Nanti sudah bikin, ditempelkan di tembok lagi, ikuti yang sudah ditempel duluan. Yang masih bingung bisa silakan bertanya. Masih bingung ya? Jadi tadi Bapak dijelaskan sama Kakak Dini bahwa di Indonesia ini kita punya budaya kegemaran membaca itu masih rendah, ya, masih rendah sekali. Dan tingkatan untuk mendapatkan kebudayaan membaca itu kan ada beberapa tingkatan kan. Yang pertama kita membaca, gemar membaca, sampai ke budaya membaca. Nah, perannya kita perpustakaan adalah untuk menumbuhkan budaya membaca itu, kegemaran budaya membaca. Jadi supaya untuk menumbuhkan itu, mari kita di perpustakaan buat kegiatan untuk mendukung peningkatan budaya membaca itu. Nah, sama saja rencana kerjanya sama dengan yang kemarin kita bikin. Jadi masuk di 3 strategi peningkatan layanan itu bisa yang 3 ini. Integrasi perpustakaan dengan pembangunan desa, dan sediakan kembangkan sumber bacaan, sediakan layanan ruang baca di perpustakaan. Jadi yang sudah saya lihat ada layanan sudah termasuk pada kegiatan kegemaran membaca. Jadi bisa dilihat masing-masing rencana kerjanya apakah sudah masuk di dalam kegiatan untuk peningkatan budaya kegemaran membaca, ya. Nah, kalau layanan kan masuk supaya pada saat tata letaknya itu bisa dibikin satu tempat yang nyaman untuk membaca, sehingga pemustaka yang datang
ke perpustakaannya kita lebih nyaman untuk datang membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan layanan untuk kegemaran membaca, pengadaan buku bacaan. Ada yang sudah tulis juga toh? Nah, itu sudah masuk. Ya. Pengadaan buku bacaan itu sudah masuk. Kemudian apa lagi? Yang di strategi kedua adalah pelibatan masyarakat. Bikin kegiatan pelibatan masyarakat yang bisa membantu untuk peningkatan budaya membaca. Misalnya, sebelum melakukan kegiatan kita harus identifikasi. Misalnya kegiatannya di kampung itu kita lihat dulu, identifikasi dulu. Di kampung ini orang kegemaran membacanya bagaimana tingkatannya? Apakah sudah masuk di minat baca atau masih banyak yang belum bisa baca? Ya toh? Kalau masih banyak yang belum bisa baca, bisa bikin kelas baca tulis. Ya, bukan salah itu. Bikin kelas baca tulis. Atau misalnya kalau sudah ada yang ini senang membaca, bisa bikin kegiatan membaca buku kayak retro begitu. Jadi satu orang baca buku dongeng, yang lainnya mendengarkan. Itu bisa, ya. Itu bisa bikin kegiatan rutin satu kali seminggu kah, 2 kali seminggu kah, supaya anak-anak ini mereka gemar untuk membaca. Oh ternyata kalau saya membaca itu saya dapat pengetahuan banyak. Ternyata kalau saya membaca itu saya bisa dapat kosakata lebih banyak. Ya toh? Jadi untuk pelibatan masyarakatnya bisa bikin seperti itu. Atau mau bikin lomba. Misalnya kalau semua dilihat identifikasi di masyarakat, anak-anak ini banyak yang suka bikin puisi atau suruh mereka bikin cerita. Itu bisa kalau mau bikin lomba. Nah kalau bikin lomba otomatis ada hadiahnya. Itu bisa masuk di advokasi lagi. Advokasi untuk pengadaan hadiah lomba bercerita misalnya. Advokasi ke kepala kampung, advokasi ke perusahaan yang ada di sekitar. Bisa ya? Bapak Ibu, ini rencana kerjanya nanti akan kami rangkum, kemudian akan kami kirimkan ke Dinas Perpustakaan daerahnya. Ini akan menjadi bahan monitoring dari perpustakaan daerah. Iya. Nah, apa ini kan kecil-kecil saja. Nanti kalau di rumah mau tambah lagi bisa. Terserah Bapak. Bikin yang ada saja satu dua, tapi yang pasti bisa dilakukan. Jangan bikin yang nanti di rumah nggak bikin juga. Yang sekiranya nanti kita bikin tulis ini, yang sekiranya pulang ke rumah tuh bisa gampang bikin. Iya, satu kegiatan. Misalnya di Bapak punya kampung banyak mahasiswa, ya tahu? Misalnya banyak mahasiswa dan ada mahasiswa yang suka menulis, bisa kerjasama dengan mahasiswa itu untuk dia resensinya punya buku, bisa tidak ada terbitkan buku, bisa diskusi buku itu seperti itu, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di kampung. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Tidak ada waktu.
tabelnya sama ya kemarin. Ada lagi yang mau bertanya? Lima menit lagi ya. Kalau SIM itu dia masuk kalau sudah jadi kegiatan. Jadi di sini nanti kalau sudah berkegiatan baru masuk. Jadi bikin kegiatan yang direncanakan, kita foto dokumentasi, masukkan ke SIM. Iya. Iya betul. Iya betul. Jadi kalau sudah lakukan kegiatannya, dokumentasi, publikasi, masukkan ke SIM. Ya, supaya bisa terlihat oleh Perpusnas bahwa oh ini dari Kabupaten Puncak Jaya ada bikin kegiatan ini, ternyata bagus sekali. Di Kabupaten Dogiai dong ada bikin ini ternyata. Itu harus masuk di SIM baru bisa lihat. Kalau tidak masuk SIM, nggak bisa lihat. Jadi dong agak bilang, ah ini dari kabupaten ini dong bikin apa ya? Dari kampung dong bikin apa ya? Tidak ada masuk di SIM. 5 menit lagi. Kemudian di sini ini sebagai program daripada strategi yang baik yang sudah berhasil dan sudah berjalan. Nah, Bapak Ibu, perpustakaan dulu ya, dulu sama sebelum 2018 di sini sebelum kita baca ini itu dikenal sebagai tempat untuk peminjaman buku. Betul tidak? Tempat untuk datang membaca. Betul tidak? Tempat peminjaman buku itu sehingga sampai ke buku lama-lama itu tidak ada yang datang begini di perpustakaan. Setelah ada teknologi, perpustakaan mengalami transformasi. Di dalam perpustakaan layanan yang kita pelajaran kembali dalam pembahasan kesehatan, kita bisa melakukan ada yang membaca, ada tulisnya, ada pelatihan, ada kursus. Untuk kami tidak berpikir itu membaca untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 untuk mempelajari ada les bahasa Inggris dasar. Itu kalau ada anak saya yang berbahasa Inggris boleh. Saya tidak masih bermain di foto. Saya tidak punya dana seperti yang tadi kita bicara dari Bukina dan yang saya tidak ada dari kerajinan yang dibuat oleh anak-anak itu salah satunya adalah mahkota khas Papua yang dipakai dari bulu kesehari. Hasil kerajinan itu saya buat seperti apa ini. Kami buat untuk disewakan ataupun dijual. Ini perpustakaan. Dan ini kembali untuk dilakukan di perpustakaan. Sementara saya tidak ada perpustakaan. Jadi ini kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kegiatan itu berjalan dan nanti saya kembali untuk membiayai ibu yang datang untuk kursus bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ini. Saya pakai, saya bicara, Bu, seperti apa saya bicara dengan saya di mana? Saya kembali lagi, tapi saya tidak akan dan biasanya ini supaya mereka dari kecil itu sudah ada kenalan bahasa Inggris, sudah berkomunikasi, sudah bisa baca, bisa dilihat. Bisa kalau itu bagaimana? Tapi saya bayar ibu tuh waktu kali pertemuan 50.000 saya kasih transfer. Tapi itu pembicaraannya. Tapi satu minggu satu kali kami pertemuan bahasa Inggris. Jadi satu minggu saya bayar ibu 50.000.
seperti itu kegiatan yang saya buat. Jadi ada tinggal baliknya. Memang ibu ini kan dia saya ini dengan kemitraan saya bisa advokasinya, saya bisa ada itu supaya kegiatan jadi bapak itu kalau memang belum punya dana bisa masukkan yang kecil-kecil dan juga mengeluarkan kebijakan sehingga perpustakaan itu dia jalan dulu. Saya nanti setelah dia berjalan dengan bagus seperti tadi sudah disampaikan sebelum tadi bahwa kalau kita buat saat ini beberapa belum tapi ada satu baik kami sebelum saya rasakan sebelum saya rasakan kami buat interaksi untuk kesejahteraan. Jika ingin keliling dunia harus seperti itu. Nah, sekarang saya bisa keliling-keliling. Saya tidak punya uang, tetapi saya bisa berangkat ke Surabaya, saya bisa berangkat ke Jakarta, saya bisa berangkat ke Jogja yang paling besar. Tetapi sama sekali. Itu luar biasa. Saya bisa bolak-balik ke tempat keluarga. Saya tidak punya uang. Itu dia. Tetapi di hati kita, jangan kita pikir saya belum ini saja. Kalau kita ketulusan, kita punya tanah ini karena apapun lagi, karena perjanjian. Kalau kita lakukan sesuatu yang begitu, itu kita sebagai orang ini dan suami ini di tempat ini, bisa datang mewakili teman-teman di tempat ini. Itu saja. Kita lanjut surat pendapat. Bagaimana pengelolaan layanan dan koleksi yang ada di sudah banyak dilakukan. Pemahamannya itu seperti apa? Di sebelah sana ibu ada buat jalan. Bapak Ibu di situ ada ya. Di sini ada sebelum kita membahas ke sana, di sini Bapak Ibu ada katalogisasi, ada ibu atau digital, di Bapak Ibu punya perpustakaan yang sudah dilakukan di tempel, ditulis nama perpustakaannya, kemudian tempel di bagian-bagian ini, supaya kami bisa tahu sejauh mana Bapak Ibu punya perpustakaan sudah menjalankan layanan-layanan ini. Kemudian ada ahli media dalam pustaka, kemudian layanan baca seperti les membaca, kalistum, seperti itu, layanan teknis seperti Bapak Ibu izin mungkin tidak usah terlalu berpikir kegiatan yang terlalu jauh, tapi yang seperti tadi yang dicontohkan di kegiatan kegemaran membaca, jadi mungkin bisa ditambahkan kegiatan read aloud, kegiatan membaca nyaring, ya. Itu waktu pelaksanaannya bisa mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Terus kemudian kalau memang Bapak Ibu merasa bahwa di lingkungan perpustakaan Bapak Ibu bisa memungkinkan untuk membuat suatu kegiatan resensi buku, silakan. Tapi kalau dirasa dipandang bahwa itu istilahnya untuk menjangkau kalangan mahasiswa ataupun pemustakaan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, mungkin kita bisa memberikan kegiatan itu di urutan di bawahnya. Jadi yang utama adalah kegiatan-kegiatan yang bisa langsung berhubungan dengan masyarakat sekitar, yang bisa dirasakan langsung, mungkin seperti kegiatan membaca nyaring, atau mungkin apa yang sering belakangan ini kita dengar, mungkin kayak ada lomba bertutur atau lomba mendongeng. Untuk anak-anak tingkat SD juga bisa, itu bisa dilakukan karena yang penting setelah kita membuat itu nanti bisa juga dimasukkan di advokasinya bahwa kita perlu juri. Misalnya kita perlu juri dari mana? Oh, dari sekolah saja, atau tidak mungkin dari dinas pendidikan kah? Nah, itu bisa dimasukkan ke kegiatan advokasinya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin lomba tapi tidak tahu juri dari mana, berarti kita masuk di rencana kerja advokasi bahwa untuk lomba, misalnya lomba mendongeng atau lomba membaca nyaring,
kita akan minta jurinya itu kita advokasi ke dinas pendidikan atau mungkin ke sekolah yang bisa memudahkan kita untuk melakukan penilaian lomba. Seperti membuat contoh lainnya itu seperti membuat kelas membaca atau membuat lomba menulis, misalnya lomba menulis cerita pendek atau lomba menulis cerita rakyat bisa. Jadi yang tidak terlalu banyak membutuhkan biaya, kemudian bisa langsung menjangkau di lingkungan sekitar kita. Itu saja mungkin sedikit saran dari saya. Tapi kalau memang Bapak Ibu berpikir ada kegiatan yang lebih dekat dengan masyarakat, silakan Bapak Ibu tambahkan. Tapi jangan lupa bahwa ada hubungannya dengan advokasi ketika itu mengenai lomba atau mengenai suatu kegiatan yang membutuhkan biaya, misalnya penilaian atau mungkin fasilitas dan lain sebagainya. Jangan lupa masukkan ke kegiatan advokasi juga. Dia masuk di advokasi juga bisa. Ada video, ada pengarang, ada buku, ada penerbit, ada terbit. Iya tuh kita semua tapi ada kekurangan apapun itu. Apakah Bapak Ibu sudah buat atau belum? Kemudian, Bu, adakah buku kita? Atau mungkin yang berhubungan dengan kegiatan agama, mungkin membaca kisah-kisah tentang ya setingkat anak SD itu, iya, membaca suci dengan penghayatan, dengan pemahaman itu juga bisa. Membaca suci juga bisa dijadikan untuk kegiatan anak-anak di sekitar. Bisa membaca kitab suci ataupun membaca kisah-kisah tentang Nabi, kan itu berhubungan dengan keagamaan ya. Misalnya cerita-cerita tentang kisah para rasul misalnya ya, itu juga bisa. Jadi yang berhubungan dengan keagamaan juga bisa.
Yang disiapkan di depan ini sudah melakukan, tapi yang belum melakukan dilakukan kayak begitu. Oke, baik. Yang belum melakukan sama sekali dari katalogisasi buku digital, multimedia, layanan pembaca, layanan teknis, dan sebagainya. Ada usaha tempo. Untuk bagian